teman-teman, ketemu lagi di channel Sahil Sahkila. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Kali ini, Sahil Sahkila akan eksplor wisata yang ada di Yogyakarta. Tepatnya ada di Kebun Binatang Gembira Loka. Gembira Loka, Yogyakarta adalah kebun binatang dan kebun raya terbesar di kota Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1953 dan tempat ini menampung lebih dari 100 spesies satwa dan berfungsi sebagai pusat konservasi dan rekreasi keluarga. Untuk tiket masuk di Kebun Binatang Gembira Loka mulai dari Rp70.000 Senin sampai dengan Jumat dan Rp85.000 untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kebun Binatang Gembira Loka terletak di Jalan Kebun Raya nomor 2, Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Untuk pembelian tiket, kalian bisa datang langsung ke loket ataupun juga bisa memesan secara online melalui website resmi Gembira Lokaju. Langsung saja kita eksplor Kebun Binatang Gembira Loka. Ada apa aja untuk spesies binatang di tempat ini dan juga wahana-wahana yang ada di Kebun Binatang Gembira Loka. Setelah kalian dari pintu masuk, untuk areal yang pertama kali adalah petting zoo. Area petting zoo adalah area atau kebun binatang mini yang dirancang agar pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi, menyentuh, dan memberi makan hewan secara langsung. Di area ini diisi beberapa hewan-hewan jinak yang bersahabat, seperti kelinci, domba, kambing, marmut, kura-kura, dan kuda poni. Di areal petting zoo ini sudah ada arah jalurnya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal mengikutin aja jalurnya sambil melihat binatang-binatang yang ada di sini. Koleksi binatang di petting zoo umumnya terdiri dari hewan-hewan yang jinak. Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta memiliki luas total sekitar 22 hektar. Sebagian besar dari area ini kawasan hutan lindung dan pepohonan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota Yogyakarta. Setelah puas berkeliling di area petting zoo, selanjutnya kita akan menuju ke taman bermain. Setelah puas bermain di areal playground atau taman bermain, selanjutnya kita akan turun untuk melihat binatang apa lagi yang ada di Gembira Lokaju. Karena areal Kebun Binatang Gembira Loka cukup luas, pengelola kebun binatang menyediakan fasilitas transportasi seperti kereta keliling dan kapal katamaran di danau buatan, agar kalian bisa mengitari area dengan nyaman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sahil Sahkila. Untuk mengelilingi Gembira Lokaju yang di area danau, kalian bisa jalan kaki ataupun bisa naik kereta keliling yang ada di Kebun Binatang Gembira Loka yang sudah disediakan oleh pengelola. Setelah berjalan melewati danau, kalian akan melihat koleksi satwa yang paling populer yang ada di Kebun Binatang Gembira Loka, yaitu gajah Sumatera.
Kebun binatang ini memiliki belasan ekor gajah Sumatera, termasuk gajah cilik yang bernama Arinta yang sering menjadi ikon edukasi. Di sini ada juga orang utan Kalimantan, menjadi salah satu koleksi satwa primata yang sangat populer. Satwa cerdas ini dirawat dengan baik dan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung untuk melihat secara langsung dari dekat. Selanjutnya ada buaya muara. Buaya muara merupakan salah satu koleksi satwa reptil yang populer di Gembiraloka. Dikenal sebagai jenis buaya terbesar dan terpanjang di dunia. Buaya ini bisa tumbuh hingga panjang 3-7 meter dengan berat mencapai 1,2 ton. Kandang buaya ini didesain menyerupai habitat aslinya di alam liar, yang memungkinkan pengunjung bisa melihat satwa predator ini dari dekat. Zona reptil di Gembiraloka adalah area edukasi dan konservasi, menampilkan berbagai jenis hewan berdarah dingin. Kalian bisa melihat langsung, berinteraksi, dan belajar mengenal satwa eksotis seperti kura-kura raksasa, iguana, biawak, dan ular. Di zona reptil ini, kalian bisa melihat berbagai koleksi ular yang dipelihara sebagai sarana edukasi dan konservasi. Di zona reptil, kalian juga bisa menemukan kura-kura. Di sini, kalian bisa memegang dan berinteraksi langsung dengan kura-kura yang ada di zona reptil Gembiraloka. Setelah puas berkeliling di area zona reptil, di sini ada kantin Gembiraloka. Sebelum kalian melanjutkan dan melihat koleksi binatang yang ada di sini, kalian bisa beristirahat sejenak di kantin Gembiraloka. Kalau kalian capek, kalian juga bisa naik kereta keliling yang ada di sini. Selanjutnya, di zona burung. Di sini banyak menampung ratusan spesies burung yang meliputi cendrawasih, elang, kakak tua, burung hantu, hingga penguin. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, bisa melihat burung secara langsung, hingga berinteraksi langsung dengan satwa yang ada di sini. Di sini, kalian bisa menemukan beruang madu di area zona cakar. Area ini didesain menyerupai habitat aslinya. Lengkap dengan air terjun dan sungai kecil, pengunjung dapat mengamati aman melalui pembatas kaca transparan. Selanjutnya, kita akan berkeliling di zona cakar Gembiraloka. Zona cakar Gembiraloka adalah rumah berbagai satwa karnivora atau pemakan daging. Nama zona cakar merupakan singkatan dari zona karnivora. Zona ini menampilkan berbagai spesies kucing besar dan mamalia pemakan daging, seperti singa Afrika, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, hingga satwa eksotis seperti hyena tutul, dan juga dilengkapi dengan satwa seperti anjing liar Afrika. Daya tarik utama zona cakar ini adalah desain kandang yang menggunakan terowongan dan dinding berlapis kaca. Pengunjung dapat melihat satwa buas dari jarak yang sangat dekat. Bahkan, kalian bisa melihat singa atau harimau yang berjalan dan bersantai tepat di atas kepala pengunjung yang berada di dalam terowongan.
Desain kandang di zona cakar dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Dilengkapi dengan pepohonan, air terjun, dan sungai kecil agar satwa tidak mudah stres. Di area zona cakar, kalian bisa menjelajahi habitat satwa karnivora secara dekat melalui terowongan kaca dan jembatan pengunjung. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sahil Sakila. Setelah dari area cakar, ada juga area pertunjukan utama di Gembira Loka. Jika kalian mau melihat pertunjukan di area ini, hari Senin sampai dengan Jumat untuk jamnya jam 11 dan jam 1 siang. Di sebelah area pertunjukan, kalian akan menemukan zona primata yang ada di sini. Kalian bisa melihat berbagai jenis monyet dan kera yang endemik Indonesia hingga mancanegara. Kandang-kandang ini dirancang dengan pembatas jaring besi, sehingga pengunjung bisa melihat tingkah laku lucu monyet-monyet yang bergelantungan atau berinteraksi sosial dengan sangat jelas dan aman. Kalau kalian capek, kalian juga bisa naik kereta keliling untuk mengelilingi zona-zona yang ada di Kebun Binatang Gembira Loka. Untuk naiknya gratis ya teman-teman, jadi kalian tinggal nunggu aja untuk kereta kelilingnya sampai datang. Lalu kalian tinggal naik dan berkeliling di Kebun Binatang Gembira Loka. Di Kebun Binatang Gembira Loka ada danau buatan yang sering disebut adalah danau buatan Mayang Tirta. Danau ini menjadi salah satu daya tarik utama Kebun Binatang Gembira Loka yang menawarkan pemandangan asri serta menjadi pusat berbagai rekreasi air dan fasilitas kuliner. Semoga video-video dari Sahil Sakila memberikan informasi dan referensi wisata yang menarik buat kalian semuanya. Sebelum pintu keluar, kalau kalian capek, kalian bisa naik eskalator di arah pintu keluar. Untuk pintu keluarnya, kalian tinggal mengikuti aja untuk arah. Kalian akan melewati toko souvenir yang ada di sini. Dan juga sebelum ke arah parkir luar kendaraan, kalian akan melewati pasar. Kalian bisa membeli oleh-oleh atau souvenir yang ada di Gembira Loka.